Halo, hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya mengikuti orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K. Oke, ada profil singkat dari saya, nama saya Amalia Indah Lestari, jabatan saya sebagai guru IPA, unit kerja saya di SMP Negeri 2 Plumbon, Kabupaten Cirebon. Nah, kita masuk ke latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi dari kegiatan ini? Yang pertama ada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini tentang hak, kewajiban, dan tugas ASN. Yang kedua ada core value ASN berakhlak. Apa tuh core value ASN berakhlak? Yang pertama ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dari latar belakang kita masuk ke maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini ada beberapa poin, yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Tentu kita sebagai ASN harus tahu apa sih tugas kita, fungsi kita. Yang kedua, ada pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Yang ketiga, ada pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, yaitu harapannya bisa mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang jadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah. Nah, untuk waktu dan pelaksanaannya, ini berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024. Pelaksanaannya terbagi jadi 2 kegiatan, ada daring dan luring. Untuk daring kita melalui Zoom atau Google Meet di satuan kerja masing-masing. Nah, untuk luringnya dibagi menjadi 13 angkatan. Kebetulan saya ada di angkatan 12, yang mana kegiatan luringnya itu ada di tanggal 20 November 2024, tempatnya di KLHK Kadipaten Majalengka. Nah, selama saya mengikuti orientasi, itu saya belajar tentang visi misi Kabupaten Cirebon, tentang SOTK pemerintah daerah, tentang etika juga. Nah, yang pertama ini ada visi Kabupaten Cirebon. Ya, visinya itu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nah, misinya yaitu untuk mengimplementasikan dari visi Kabupaten Cirebon sendiri, yaitu yang pertama, berbudaya. Nah, berbudaya bagaimana sih ingin masyarakat kita itu supaya menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, sejahtera, adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat ya, misalnya dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan banyaknya pelatihan, kegiatan pelatihan. Yang ketiga, agamis. Nah, harapannya itu implementasinya masyarakat kita itu bisa meningkat dalam penerapan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional. Yang terakhir, aman, yaitu untuk mewujudkan kondusivitas daerah ya, supaya terbentuknya stabilitas nasional. Oke, dari visi misi kita masuk ke manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. Ada 3 komponen yang mendasari dari manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang manajemen ASN. Yang kedua
PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, dan yang ketiga PP nomor 94 tahun 2021. Nah, seperti yang tadi saya bilang atau yang saya katakan, saya juga belajar tentang SOTK. Nah, di sini ada SOTK pemerintah Kabupaten Cirebon, bisa dilihat. Kemudian di sini ada SOTK unit kerja saya, kebetulan di SMP Negeri 2 Plumbon. Ya, bisa dilihat di layar. Nah, lanjut. Ada beberapa program unggulan, yaitu Cirebon bebas buta huruf Al-Quran, Cirebon bebas biaya pendidikan dan bebas putus sekolah, jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan yang terakhir Cirebon berbudaya membaca. Yang kedua ada program Sarpras, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, bantuan pendanaan, penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik, dan yang terakhir pembangunan sarana prasarana. Oke, selama kita orientasi, kita dituntut untuk membuat rencana aksi selama berjalannya masa kontrak. Nah, rencana aksi ini dilakukan di unit kerja masing-masing. Targetnya itu selama kontrak berlangsung, yaitu dari tahun 2024 sampai 2029. Nah, sebelum saya melakukan rencana aksi, ada isu yang saya angkat. Kebetulan isunya ini ada di sekolah atau unit kerja masing-masing. Yang pertama yaitu kurangnya literasi pada peserta didik. Yang kedua yaitu kurangnya media pembelajaran digital yang menarik. Oke, yang pertama yaitu pembelajaran dengan menggunakan media literasi digital. Nah, yang seperti kita tahu, anak-anak zaman sekarang itu lumayan sulit berliterasi. Mereka itu lebih banyak bertanya daripada membaca. Jadi, sebelum mencari tahu, anak itu lebih banyak bertanya. Padahal apa? Zaman itu sudah semakin canggih. Kemajuan IT pun ya semakin bagus. Tapi mereka tidak menggunakan itu dengan baik untuk pembelajaran. Nah, tujuan dari saya untuk mengadakan pembelajaran dengan media literasi yaitu supaya menumbuhkan minat literasi pada peserta didik dan membiasakan peserta didik berliterasi secara aktif. Nah, bagaimana sih caranya? Misal, ketika setiap pagi sebelum pembelajaran berlangsung, kita berikan bacaan-bacaan, bentuknya digital, dari link yang kita share atau dari file yang kita kirim kepada anak, itu terkait isu-isu yang sedang hangat diperdebatkan tapi yang masih berhubungan dengan anak-anak usia remaja. Nah, dari situ nanti anak-anak itu mulai terbiasa membaca dan berliterasi. Jadi, meningkatkan daya baca anak karena ya setiap hari dibiasakan untuk membaca. Dan anak juga akan menambah ilmu pengetahuan dari bacaan yang dia baca setiap harinya. Lanjut, rencana aksi yang kedua, yaitu tentang pembelajaran dengan platform digital. Contohnya Live Worksheet, Google Form, Canva, dan Virtual Lab. Saya udah beberapa kali menerapkan kepada anak-anak dengan menggunakan beberapa platform digital yang tadi saya sebutkan. Alhamdulillah anak-anak sih seneng karena lebih menarik ya, terutama dari segi gambar. Gambar pun lebih jelas dibanding kita dari kertas. Kalau kertas itu kan gambarnya nggak begitu bagus. Sedangkan kalau kita pakai sistem digital, anak bisa melihat gambar dengan jelas. Dan juga lebih praktis dan hemat karena kita tidak perlu mengeluarkan kertas yang mana
eee, semakin hari semakin banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas, ya kan. Nah, dengan pembelajaran digital ini akan lebih banyak menghemat banyak ya kertas, 2 waktu, 3 anak juga bisa menambah wawasan tentang aplikasi yang digunakan. Nah, yang paling sering saya gunakan itu Google Form dan Canva. Nah, Canva itu bagaimana penerapannya itu saya ajarkan bagaimana cara membuat presentasi, cara membuat video, karena di Canva itu hampir bisa melakukan semua desain gitu ya, bisa bikin poster, terus feed Instagram, video pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, dari situ anak itu terbiasa dengan pembelajaran berbasis IT, yang mana akan memudahkan kita semua, kita tidak perlu ngoreksi lagi karena sistemnya sudah otomatis. Nah, dari situ bisa menumbuhkan semangat dan motivasi anak untuk belajar, karena menurut anak-anak itu pembelajaran yang seperti itu tuh dirasanya harapan kita nih sebagai guru ya lebih seru dibanding yang manual gitu. Nah, waktu pelaksanaannya sama dari tahun 2024 sampai 2029. Oke, kesimpulannya. Nah, mmm, harapannya yaitu kami bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Nah, semoga dari pembelajaran atau kegiatan kita selama 1 bulan ini banyak manfaat yang kita rasakan, dan semoga dengan diadakan kegiatan ini kami bisa atau membantu dalam berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.